Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Nah, hari ini kakak mau ngelanjutin materi tentang dimensi 3. Kalau kemarin kakak udah menjelaskan hubungan antara dua garis dan juga hubungan antara garis dengan bidang. Nah, hari ini kakak mau menjelaskan hubungan antara dua bidang. Jadi, bidang dengan bidang ya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, ada dua macam kedudukan dua bidang pada ruang, yaitu kalau misalkan kemarin kan biasanya hubungannya ada 3 macam ya. Nah, kalau sekarang antara bidang dengan bidang hubungannya cuma ada 2 jenis. Nah, yang pertama saling berpotongan dan yang kedua saling sejajar ya atau tidak berpotongan. Nah, biasanya kalau antara dua bidang yang saling berpotongan, dia itu punya garis temu. Jadi berupa garis ya, pertemuan antara dua bidang ini biasanya dimunculkan dalam bentuk garis. Kalau kemarin kan garis dengan garis dengan bidang dia pertemuannya berupa titik. Nah, garis dengan garis juga pertemuannya berupa titik. Nah, kalau sekarang antara bidang dengan bidang dia pertemuannya dalam bentuk garis kayak gitu. Nah, terus yang kedua, saling sejajar. Ini sama kayak kemarin konsepnya. Kalau sejajar itu biasanya dia punya kemiringan yang sama. Nah, ini kalau satu bidangnya tiduran, bidang yang lain juga bentuknya biasanya tiduran. Dia tidak saling berpotongan, jadi dia punya inian yang sama, bentuk yang sama biasanya. Jadi saling punya arah dan juga kemiringan yang sama kayak gitu. Kalau bidang ini dipanjangkan terus-menerus ke kanan, ke kiri, dibikin bidangnya dilebarin, yang bawah juga sama dilebarin. Dia mau dilebarin sejauh apapun, kalau dia kedudukannya sejajar, dia tetap tidak akan punya titik temu, tetap tidak akan punya garis temu ya, kayak gitu. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soalnya aja. Tentukan dua bidang yang saling berpotongan dan sejajar pada ruang di bawah ini. Nah, ini kakak punya ruang bentuknya balok. Nama ruangnya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Yang pertama, kakak mau ngisi yang saling berpotongan. Nah, kalau misalkan yang berpotongan, misalkan yang pertama kakak mau pakai bidang EFGH ya. Kalau EFGH itu berpotongan dengan bidang FGCB, berpotongannya di garis FG. Ya, kakak tulis nih. Yang pertama, bidang EFGH berpotongan dengan bidang FGBC. FGBC. Garis temunya ada di garis FG. Kayak gitu. Nah, ini kan bidang EFGH dengan bidang FG EFGH dengan bidang FGBC, titik garis temunya ada di garis FG. Kayak gitu. Atau kalau lebih gampangnya kita lihat aja di sini nih. Ini ada FG ya. Jadi dia ada huruf yang sama. Ini FG dengan FG berarti garis temunya ada di garis FG kayak gitu. Nah, terus yang kedua, misalkan kakak mau bidang ABCD dengan EHDA. EHDA. Nah, ini titik temunya ada di garis AD ya. Kita lihat ada dua huruf yang sama AD ya. A sama D kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, misalkan kakak mau apa lagi ya? FGBC misalkan ya. FGBC dengan ABCD. ABCD ya. Antara kedua bidang ini titik temunya ada di garis BC. Kayak gitu ya. Lihat inian yang sama nih, huruf yang sama. Ini BC, ini BC. Kalau misalkan dilihat dari bidangnya, ini kan ya FGBC ya bidangnya ini nih yang sebelah kanan dengan bidang ABCD ya. Ini bidang yang bagian atas. Kalau yang ketemunya, garis temunya ada di garis BC kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang sejajar. Yang sejajar
sama kayak yang kemarin ya, kalau posisinya tiduran, cari yang tiduran juga. Kalau yang berdiri, cari yang berdiri juga. Dan tidak saling memotong, misalkan. Ini yang pertama ABCD. ABCD ini sejajar dengan, kalau dia tiduran, berarti cari bidang yang tiduran juga. Berarti EFGH. EFGH. Terus yang kedua, misalkan FGCB. FGCB. Nah, FGCB itu sejajar dengan apa? Sejajar dengan EHDA. EHDA. Terus yang ketiga, kalau EFBA, EFBA sejajar dengan, kalau yang ini EFBA kan dia bentuknya berdiri ya. Kalau berdiri cari yang berdiri juga. Cuma kalau yang berdiri ini kan ada 4 bidang, ada yang depan, terus yang samping kanan, yang belakang, dengan yang samping kiri. Nah, kalian cari yang tidak saling berpotongan. Jadi, EFBA dia sejajar dengan HGCD. HGCD ya. Oke, selesai. Sampai sini aja. Mudah-mudahan penjelasannya mudah dimengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.